Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka petani, pekebun, nelayan, tapi bayangkan mereka tanahnya luas, ada di mana-mana. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat tarawih dan hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki acara salat tarawih secara berjamaah, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ceramah tarawih pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Asep Gumilar. Beliau adalah utusan dari Badan Koordinasi Dakwah Islam Kota Bentang. Imam oleh Bapak Ustadz Latif, Bilal oleh Saudara Reza. Yang ketiga, jadwal imsak besok jatuh pada jam 4:41 dan maghrib jatuh pada jam 18:14. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Asep Gumilar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wasilul arham. Wa qala aidan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Wa qala fi haditsin ukhra, la yadkhulul jannata qati'un. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kalimat yang paling indah untuk kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah selain dengan mengucap alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin silaturahmi. Hadis ini menjadi motivasi bagi kita, yang mana ketika seseorang rajin bersilaturahmi, maka kata Nabi, orang tersebut akan dilapangkan, diluaskan rezekinya, dan akan dipanjangkan umurnya. Saya kadang berpikir jamaah sekalian, kenapa orang tua kita dulu rata-rata umurnya panjang-panjang? Mungkin ada yang 100 tahun lebih, ada yang 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun, paling cepat misalnya dipanggil oleh Allah 70 tahun. Ini sering kita temukan di kampung-kampung, mungkin di Sulawesi atau di Jawa. Orang tua kita, buyut kita yang tinggal di perkampungan masih ada yang umurnya itu panjang-panjang. Kira-kira apa yang menjadi rahasia sehingga mereka memiliki umur yang panjang? Bisa jadi jamaah sekalian, penyebabnya adalah karena orang tua kita dulu gemar bersilaturahmi. Generasi orang tua kita dulu kalau memasuki yang namanya bulan suci Ramadan, jemaah sekalian, biasanya mereka menyuruh atau mendidik kepada anak-anaknya untuk mengantarkan rantang yang sudah diisi makanan. Entah itu diisi kolak atau mungkin diisi sayur, daging, nasi dan sebagainya.
untuk diantarkan ke rumah-rumah tetangga yang ada di sekelilingnya, khususnya yang terdekat. Maka ketika rantang yang sudah diisi makanan itu diberikan kepada tetangganya, biasanya tetangganya ini kemudian mengisi kembali rantang yang kosong itu dengan makanan yang lain. Sehingga ketika anaknya pulang ke rumah, anaknya ini membawa makanan yang lain sehingga bisa dinikmati oleh mereka sekeluarga. Ini sebenarnya sebuah tradisi yang sangat bagus, yang patut untuk dilestarikan, dipertahankan, dibudayakan, karena sesuai dengan sunnah Nabi. Apabila kita memasak di rumah, aromanya tercium kepada tetangga, disunahkan untuk memberikan makanan tersebut walaupun cuma ala kadarnya saja. Artinya orang tua kita dulu sebenarnya mendidik kepada generasi-generasi selanjutnya untuk gemar bersilaturahmi. Orang tua kita dulu kalau ada masalah di tengah-tengah keluarga, di internal keluarga, biasanya dimusyawarahkan, dikumpulkan anak-anaknya. Sehingga tidak ada yang namanya perselisihan, perseteruan antara kakak dengan adik. Tapi di zaman sekarang kita lihat, antara kakak dengan adik kadang-kadang bermusuhan hanya karena masalah warisan. Hanya karena masalah pembagian tanah. Hanya karena masalah urusan-urusan dunia ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Artinya apa? Apa yang diwariskan, tradisi, didikan dari orang tua dulu untuk menjaga keharmonisan, kadang-kadang kita sebagai generasi pelanjutnya tidak mampu mempertahankan. Bahkan di era modern ini kadang antara sepupu dengan sepupu yang lain tidak saling mengenal. Tidak saling mengetahui kondisi apakah sepupunya ini sedang kelaparan, sedang sakit, sedang miskin, atau sedang membutuhkan bantuan. Di saat ini, di zaman saat ini kita cenderung hidup masing-masing, lebih mementingkan diri kita dan keluarga kita masing-masing. Ini yang sangat disayangkan. Padahal orang tua dulu, Masya Allah, dengan hidup yang sederhana, dengan kegemaran mereka bersilaturahmi, bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang tua kita dulu hanya berprofesi sebagai petani, atau nelayan, atau tukang kebun, tapi bisa menguliahkan anaknya. Ada yang masuk di IAIN, ada yang di Unhas, ada yang di Unpad, di UGM. Bahkan saya pernah ketika tinggal di Bandung, ada seorang ibu-ibu penjual jamu gendong, Bapak Ibu, keliling kampung ketika saya masih kecil, ditanya oleh keluarga saya, "Ibu, anak ibu sekolah di mana?" Dijawab apa? "Kuliah di UGM." Padahal ibunya hanya tukang jualan jamu. Artinya apa? Yang menjadi prioritas orang tua kita dahulu adalah keberkahan hidup, bukan banyak-banyakan harta yang dicari. Kalau sekarang kita di era modern ini kadang bersaing dengan keluarga, bersaing dengan tetangga, lomba banyak-banyakan materi, lomba megah-megahan rumah, lomba bagus-bagusan pekerjaan. Padahal orang tua dulu, mereka hanya petani, pun nelayan, tapi bayangkan, mereka tanahnya luas, ada di mana-mana, padahal mereka bukan PNS, bukan pegawai BUMN. Mereka ketika akan meninggal sudah bisa membagi jatah, untuk anak pertama sekian tanahnya, yang kedua sekian, bahkan dikasih rumah kadang-kadang. Tapi kita yang hidup di era modern ini, ya Allah, kadang-kadang beli rumah atau beli tanah saja tidak mampu. Berbeda jauh dengan generasi terdahulu, orang tua kita yang hidup sederhana, hidup bukan mengikuti keinginan, tetapi mengikuti apa yang menjadi kebutuhan. Menahan diri dari hidup bermegah-megahan, sehingga orang tua kita hidup dalam keberkahan. Ini yang harus kita tiru. Terakhir dalam hadis yang tadi dibacakan, Rasulullah SAW juga menjelaskan, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Qati'un di sini maksudnya adalah qati'ur rahmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang bisa menyebabkan kita tidak masuk surga bukan hanya tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa saja, termasuk memutus silaturahmi bisa menjadi penghalang kita masuk ke dalam surganya Allah. Maka mari di bulan suci Ramadan ini, kalau kita masih ada permusuhan, ada dendam, ada iri hati, kedengkian kepada sesama manusia, marilah saatnya kita saling maaf-maafan, saling mengikhlaskan, saling meleburkan dosa-dosa kesalahan yang pernah lalu, yang pernah terjadi di masa lalu. Jangan sampai ada istilah dendam 7 turunan. A'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang dendam itu hanya karena urusan-urusan sepele, Bapak Ibu sekalian.
Ada orang dendam hanya karena sapi punya tetangganya masuk ke pekarangan atau kebun punyanya, kemudian ditebas kakinya, lalu yang punya sapi ini marah dendam sampai dibawa mati kadang-kadang. Hanya gara-gara masalah sapi, jamaah sekalian. Ini jangan sampai ada lagi yang namanya dendam hanya karena urusan-urusan dunia yang kelak akan menjadi penghalang kita masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kultum ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.